أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tatawallau, jangan kalian jadikan penolong kalian, teman setia kalian. Qauman, satu kaum, ghadiballahu alaihim, yang Allah murka pada mereka. Wadia isu minal akhirah, mereka saja tidak berputus asa terhadap akhirat. Kama ya isal kufar, seperti berputus asanya orang-orang kafir min ashabil kubur, terhadap orang-orang yang sudah menjadi ahli kubur. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bunda ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mumtahanah ini meski cuma 13 ayat, tapi ayat pembuka dan ayat penutup itu panggilannya sama, seruannya sama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan seperti Allah pengen ngasih tahu tentang pentingnya taat sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman yang kalau disampaikan taat, enggak mencari opsi lain. Dalam surah Al-Ahzab, wa makana lil mu'minina wal mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak penting, enggak pantas bagi orang-orang yang beriman kalau Allah dan Rasulnya sudah tetapkan perkara, terus mereka punya opsi lain. Enggak boleh. Jadi tidak ada opsi lain. Kalau sudah Allah tentukan satu keputusan, tidak boleh cari opsi lain. Kalau mencari opsi lain, nah itu maknanya kita tidak taat. Dan itu kebiasaannya orang-orang fasik, orang-orang zolim, orang-orang munafik. Dan penting untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan kita nggak tahu, sementara Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kalian semua tidak tahu. Maka ikuti jalan Allah. Kalau Allah sudah tetapkan keputusan, Rasul tetapkan keputusan, tidak ada opsi. Nggak pantas bagi orang beriman mencari opsi lain. Poin yang kedua, la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Jangan kalian mencari pelindung. Jangan kalian berteman setia dengan orang-orang yang Allah murkai. Maknanya ini adalah kafir-kafir harbi. Kalau ada kafir zimmi, nah, yang tidak mencelakai orang-orang beriman, yang tidak memerangi, tidak memusuhi, maka kita wajib melindungi. Tapi kalau terhadap kafir harbi, maka nggak boleh. Jadi menjadikan mereka pelindung. Karena ayah bunda, jangankan sebagai pelindung, teman setia. Kalau baru kenalan aja, kalau mereka bukan non-muslim, mereka itu bukan muslim, maknanya non-muslim, kadang-kadang menurut mereka baik, tapi bagi kita nggak boleh. Contoh apa? Contoh. Makan, banyak non-muslim yang mengira yang nggak boleh cuma babi, karena diharamkan. Ceritanya seorang sahabat sama istrinya diundang ke Cina dan dilayani sama pemilik pabrik di sana. Sahabat ini pengusaha dan
Dia bilang bahwa saya kalau makan nanti yang halal-halal aja. Yang nggak halal nggak usah. Maka, Masya Allah, disajikanlah makanan yang halal menurut tuan rumah. Dan ada daging enak banget juga. Tapi dagingnya agak hitam. Saya sama istri udah makan berapa. Enak ya mah? Iya, enak pak katanya. Istrinya berjilbab. Dia juga muslim taat, sahabat ini. Lalu kemudian nanya, karena sudah diinfokan sebelumnya, makan cuma makan yang halal-halal saja. Dan perusahaan yang mengundang juga udah taat, udah ngerti. Maka kemudian nanya dari sebab itu. Ini daging apa ya? Enak banget. Lalu kemudian tuan rumahnya bilang, ini daging anjing. Kan nggak ada babi di sini kan. Jadi itu mereka ngertinya adalah yang diharamkan cuma babi doang. Mereka nggak tahu kalau anjing itu diharamkan buat muslim. Itu kita langsung ke toilet sebelum kita muntah gitu dengarnya. Insya Allah. Jadi ini ya, enggak, bukan jahat, bukan. Berteman sama non-muslim, banyak di antara mereka, menurut mereka tuh oke, aman buat kita. Tapi Masya Allah, enggak. Dan itu juga cerita saudara-saudara kita muslim di Bali. Nah, ini tempatnya Bunda Raka. Jadi banyak di antara mereka ngasih tahu ke Usbok, kalau makan di sana hati-hati jangan sembarang beli Usbok. Lebih baik tanya sama muslim yang sudah lama tinggal di Bali. Kenapa? Karena mereka tulis di spanduknya halal, tapi cara masaknya belum tentu halal. Motongnya belum tentu halal. Bahkan lucunya lagi banyak di antara warung-warung mereka pakai nulis basmalah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi cara-cara mereka masak belum tentu halal. Itu maknanya hati-hati. Jangankan kepada kafir harbi. Non-muslim yang tidak memerangi aja, menurut mereka kayaknya pantas, bagi kita nggak pantas. Bagi kita tidak pantas. Apalagi kepada kafir yang Allah murka sama mereka. La tatawallau, jangan berteman setia. Qauman ghadiballahu alaihim, pada orang-orang yang Allah murka. Jadi kalau dalam urusan muamalah boleh, bunda, berinteraksi dengan mereka. Tapi kalau sudah tahu mereka itu jahat, mereka itu menipu, mereka itu menzalimi kaum muslimin, jangan berteman setia. Dan ayat ini juga lagi pas banget nih sama kita. Sebagian muslimin lagi bangga berteman sama Yahudi, tapi Yahudi terus nyerang. Israel nggak berhenti-berhenti. Sekarang setelah Gaza, Lebanon Selatan. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Lebanon yang diserang. Ini sinyal saya masih bagus atau putus-putus nih? Ya benar. Aman. Jangan berteman setia sama orang-orang yang Allah murkai. Qad ya'isu minal akhir. Mereka itu putus asa terhadap negeri akhirat. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Seperti berputus asanya orang-orang kafir terhadap orang-orang yang sudah menjadi ahli kubur. Orang yang dimurkai Allah, orang kafir itu putus asa terhadap akhirat. Mereka berharap nggak pernah hidup lagi. Dalam surat apa tuh, ayah bunda, kalau kita udah pelajar? Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah
halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh summal jahima salluh summa fi silsilatin zar'uha sab'una dira'an fasluquh. Bunda Tuti itu sudah jawab surah Al-Fatih. Orang kafir itu begitu dibangkitkan di akhirat, dia teriak, ya laitaha kanatil qadiyah. Duh, andai mati itu udah selesai segala-gala. Nggak usah dibangkitin lagi. Ya laitaha kanatil qadiyah. Mereka berharap nggak usah ada kehidupan yang lain. Karena dosa, kesalahan, rasa sesatnya, kezalimannya, segala macam. Mereka putus asa. Jadi orang-orang yang zolim pasti akan nyesal. Orang-orang yang tersesat pasti makin jauh. Nah, sebab itu mereka putus asa. Qadiyah isu minal akhirah. Kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Seperti orang-orang kafir itu putus asa terhadap para penghuni kubur. Maknanya dalam surah Al-Waqiah kita udah pelajari. Kalau kami kunna idzaman a'inna lamab'usu aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin. Kalau kami ini sudah jadi debu, tulang belulang, emangnya kami bakal dibangkitin lagi? Kalau begitu bagaimana dengan orang-orang tua kami yang dulu-dulu udah mati? Qul innal awwalina wal akhirin. Katakan bahwa yang dulu-dulu maupun yang terakhir semuanya bakal Allah bangkitin. Mereka nggak percaya tuh bahwa semuanya akan dibangkitkan. Bahkan ada yang datang pada Rasulullah dalam surat Yasin penghujung bunda. Awalam yarul insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ayat berapa tuh? Surat Yasin kita juga sudah belajar. Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari satu tetes air mani. Tiba-tiba sekarang dia menjadi penentang yang nyata. Lalu kemudian dia membawa contoh pada kami. Dia lupa penciptaannya. Dan dia bilang, siapa yang bisa bangkitkan tulang ini? Begitu dia remuk, dia bawa di depan Rasulullah sebuah tulang kurang. Dia remukin dan jadi debu. Katakan Muhammad, yang akan menghidupkan tulang itu adalah Allah yang menciptakannya untuk kali pertama. Jadi, tak percaya tentang kehidupan di akhirat, kehidupan ahli kubur, tak percaya mereka. Dan nggak cuma nggak percaya, mereka nggak punya informasi tentang kehidupan-kehidupan ini. Jadi ciri-ciri orang yang kafir, orang yang Allah murkai, mereka takut akhirat, takut kubur. Dari ayat 13 ini ciri orang kafir, ciri orang yang Allah murkai adalah takut akhirat, takut. Tapi Allah ajarkan berulang-ulang kepada orang-orang beriman. Hidupnya bakal bahagia di dunia, bahagia di akhirat. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Nanti ada orang yang datang ke rumah Allah, berhaji ke Baitullah, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kehidupan terbaik di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan terbaik untuk kami di akhirat. Wa qina adzabannar,
dan lindungi kami dari siksa api. Orang-orang beriman, mereka hasanah dunia, hasanah akhirat. Jadi optimis bahwa bakal ketemu Allah, optimis bakal selamat di akhirat, selamat di kubur. Bagaimana cek lagi ya? Udah oke? Bagaimana optimisnya orang beriman nanti di akhirat? Dalam surah Al-Qiyamah Allah sebut wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah nanti di akhirat nadhirah, sumringah, kayaknya girang banget, putih, cerah, kinclong, bersinar. Ila rabbiha nadhirah, dan mereka natap wajah Allah dengan bahagia. Gimana? Masih putus-putus sinyalnya? Apa sudah jelas? Oke? Oh, sudah oke. Kayak gimana lagi gambaran orang-orang yang beriman nanti di akhirat? Enggak seperti ayat 13 ini. Ujung surah Al-Kahfi dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang pengen jumpa sama Allah. Jadi dia nungguin tuh. Orang beriman tuh nunggu perjumpaan dengan Allah. Wali'amal amalan solihah, maka perbanyak amal soleh. Wali yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan gak pernah mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Maknanya taat total sama Allah. Jadi kalau ini ya Isa putus asa, orang-orang kafir, janganlah ketemu Allah. Kubur aja takut, akhirat aja takut. Nah, kalau orang beriman enggak, pengen ketemu. Faman kana yarju liqa rabbih, pengen ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dan ya udah baca doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma ja'al khaira ayyami yauma nalqaka fi. Ya Allah, jadikan hari-hari terbaikku adalah hari saat aku berjumpa denganmu. Baik, dah banget. Ya Allah, jadikan hari terbaikku adalah hari saat aku berjumpa denganmu. Nanti cari itu hadisnya, doanya Rasulullah SAW. Minta doa, minta menantikan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah saat yang terindah. Putus-putus lagi? Masih putus apa oke? Enggak, aman? Oh, aman. Jadi mungkin sinyal di mana-mana nih kurang stabil. Dan ini maknanya ya benar, ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tambahan mungkin dari penjelasan Ustaz Ahmad Faris pada hari Ahad lalu. Bedanya orang beriman sama orang kafir itu memandang kehidupan. Bukan soal harta, bukan soal kesehatan, bukan soal rumah, bukan soal kendaraan, bukan soal apapun juga. Tapi orang beriman tuh mati senang, hidup senang. Orang kafir hidupnya pengen senang, matinya takut.
Dan orang beriman tuh bahagia mau dimanapun juga. Kenapa? Karena taat. Di dunia dia bahagia karena taat sama Allah. Di akhirat juga dia bahagia karena taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Ayah Bambang, Ayah Mujiono, Ayah Sadirman, ntar kalau disuruh sama Allah, sama para malaikat, ayo sekarang boleh minum khamar, alkohol. Ntar di surga ya, Ayah Bambang, Ayah Sadirman, ntar sama saya, jangan nggak ngajak-ngajak. Nanti begitu kita disuruh minum khamar, alkohol di sana, jangan ngomong, ah malu ya Allah gitu. Jangan, udah nikmatin aja. Nanti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fiha anharum min khamrin ladzatin lisyaribi." Dalam surat Muhammad ayat berapa? Ayat belasan. Ada macam-macam tuh sungai. Di antaranya sungai dari khamr, dari minuman keras yang lazzatin lisyaribin, enak banget kalau diminum. Jadi nggak cuma botolan, sungai dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang masih pada takut sama istri, tapi kayaknya ayah-ayah nggak ada yang takut sama istri. Semuanya takut sama Allah aja. Nanti kalau dikasih bidadari yang banyak gitu, jangan malu-malu, jangan nengok-nengok istri yang di dunia, ntar kagak diizinin. Udah, nikmati aja kalau Allah kasih. Taatin. Jadi Allah tahu nih saatnya buka puasa, ntar di akhirat. Maka sabar-sabar ya, wahai para laki-laki, nanti buka puasanya di sana. Jadi maknanya, ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ketaatan itu pasti akan membuat kita bahagia. Mau di dunia, mau di akhirat. Tapi kemaksiatan itu pasti akan celaka. Maksiat itu pasti akan celaka. Mau di akhirat, juga di dunia. Di dunia itu orang yang bermaksiat sering aibnya membuka. Sering Allah beberkan skandalnya. Jadi skandal reveal. Dan ini maknanya, ayo sama-sama kita jadi hamba-hamba Allah yang taat, yang beriman sama Allah. Dan ada pesan yang tegas dari awal dan akhir ayat nih, awal dan akhir surat, ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 13, Allah bilang, jangan berteman. Jangan berteman setia mencari pertolongan kepada orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saudara kalian, meskipun kerabat kalian. Maka jadikan teman-teman yang soleh-soleha. Bunda ini pagi ini ngasih tahu, ya Allah, sebab senang banget ada di kelas online kau nih. Semuanya bersaudara. Saya dari Pekalongan, kata Bunda ini, kayaknya pergi pulang bahagia banget. Insya Allah. Dan itu, Bunda ini udah senyum-senyum. Dan segitunya perhatian. Kalau berteman sama orang-orang yang soleh dan soleha. Dan insya Allah mudah-mudahan kita nanti bersaudara. Dunia akhirat ya, ya Bunda. Jadi mudah-mudahan kita kumpul setiap pagi belajar Al-Quran, nanti juga Allah kumpulkan di surga yang paling indah bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, dan sholihin. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.